Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Untuk memenuhi salah satu tugas UTS dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE. Apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu sendiri adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Nah, perhitungan tersebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama 1 tahun. Selanjutnya, manfaat menghitung pendapatan nasional. Yang pertama itu kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Tiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. 4. Membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Yang kedelapan ada sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, manfaatnya itu sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar suatu negara. Selanjutnya, pendapatan nasional itu memiliki ada 6 konsep. Yang pertama itu konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau juga bisa disebut gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah penduduk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, di bawah ini ada rumus untuk kita menghitung GDP, di mana rumusnya itu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada produk nasional bruto, atau bisa juga disingkat dengan GNP. GNP itu sendiri adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun. Nah, untuk rumusnya itu sendiri, di sini ada GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Nah, yang ketiga itu ada produk nasional neto, atau juga bisa kita singkat dengan NNP. NNP itu sendiri adalah konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP itu sendiri adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produk atau squad. Nah, rumusnya itu NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Nah, konsep yang keempat itu ada pendapatan nasional neto, atau bisa juga kita singkat dengan NNI. NNI merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi, di mana rumusnya itu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Dan konsep yang kelima ada pendapatan perseorangan, atau juga kita singkat dengan PI. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, misalnya gaji seseorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Selanjutnya itu pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan
guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Di mana rumusnya itu DI sama dengan PI. PI itu pendapatan perseorangan dikurang pajak langsung. Nah, klasifikasi perekonomian Indonesia. Di sini ada 3 sektor. Yang pertama sektor primer, sekunder, dan juga tersier. Sektor primer itu sendiri ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, kayak sandang, pangan, papan. Terus sektor ini terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Nah, kalau sektor sekunder itu sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari, meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok. Nah, di sektor ini tuh terdiri dari kayak industri pengelolaan, listrik, air, gas. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada sektor tersier. Sektor tersier adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan tuh sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, dan jasa-jasa lainnya yang ada di perekonomian Indonesia. Nah, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.